Baik, selamat siang dan selamat bertemu kembali Bapak Ibu dosen. Kita ada di ujian skripsi siang hari ini. Yang kita akan uji adalah Saudara Ishak Gilbert Sawerdani dengan NIM 20150311024024. Judul yang diangkat dan sudah ditulis oleh Ishak Gilbert Sawerdani ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi. Ya, dia sudah berusaha untuk melakukan penulisan dan sampai dengan akhirnya siap untuk ujian seperti itu. Baik, oleh sebab itu sidang atas nama Saudara Ishak Sawerdani siang hari ini saya buka dengan resmi. Selamat siang Pak Sokoi. Ya, baik. Ishak, ya, Mama. Saudara menempuh ujian ini dalam 3 termin. Termin pertama adalah pemaparan atau presentasi naskah skripsi saudara yang saudara sudah susun dalam bentuk PowerPoint. Saudara punya waktu 10 menit, tidak lebih karena kita daring, kita online, jadi terbatas dengan waktu. Kemudian setelah termin presentasi saudara, kita masuk kepada termin kedua, tahap kedua, yaitu tanya jawab, masukan, pertanyaan, dan lain-lain dari para tim penguji, Bu Gerda, Pak Sokoi, dan Pak Samori. Kemudian pada tahap yang ketiga, saya akan membacakan berita acara ujian saudara. Demikian. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja memberikan waktu kepada Ishak. Sekarang jam 12:37. Silakan 10 menit bagi Ishak untuk presentasi. Halo. Ya, baik. Shalom, selamat siang untuk Bapak Ibu dosen, penguji, dan pembimbing yang saya hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penulisan skripsi pada siang hari ini. Penulisan skripsi dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi. Bab 1, pendahuluan. Yang menjadi latar belakang. 1. Masyarakat adalah istilah paling lazim untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun bahasa sehari-hari. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Konsep masyarakat menurut Koncaraningrat 2009. Yang berikut, pembangunan infrastruktur. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah kampung sendiri, tetapi juga menuntut
keterlibatan masyarakat. Menurut Verhagen tahun 1979 dalam Mardikanto 2003 menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Penelitian saya mengacu pada penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Martiana Dwi Rahayu 2017. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sinarsari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, bahwa masyarakat Desa Sinarsari diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan. Yang berikut oleh Nalasari Tanjung, Bisadono Cahyono, Triwibowo pada tahun 2017, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan nagari di Sumatera Barat. Menurutnya, partisipasi merupakan fitur kunci dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan hutan nagari dengan asas lestari yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Yang berikut, Terai Kugoya, Beno Olvi, dan Oli Esrilao pada Juni 2015 melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di Kabupaten Lanijaya, Papua. Pembangunan infrastruktur pedesaan dilakukan dengan cara memperbaiki akses mobilisasi warga melalui pembetonan jalan di Kabupaten Lanijaya, Papua. Yang berikut termasuk pada pembatasan masalah. Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Keterlibatan tersebut umumnya didorong oleh suatu kesadaran dan kesukarelaan untuk ikut memperbaiki keadaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat menyusun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi? Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi? Dengan tujuan penelitian berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi. Adapun tujuan praktis, yang pertama, bagi pengembangan dan menambah wawasan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi. Tetapi juga menambah pengetahuan di dunia kerja. Yang kedua, bagi pemerintah dan masyarakat Kampung Tarawasi Marenggi untuk memberikan saran dan masukan agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan di Kampung Tarawasi Marenggi. Yang menjadi manfaat penelitian,
berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarosi Marenggi. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait. Yang pertama, manfaat akademik. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsi pemikiran, khususnya kepada masyarakat. Yang berikut, manfaat praktis. Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarosi Marenggi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait. Yang berikut, kerangka konsep dan teori. Konsep partisipasi menurut Sustarto 1980, partisipasi adalah turut sertanya seseorang, baik secara langsung maupun secara emosional, untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan di mana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Konsep masyarakat menurut Talcott Parsons menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional atau Gemeinschap. Teori menurut Arnstein 1969 merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agensi. Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat atau citizen participation is citizen power. Yang berikut, metodologi lokasi penelitian. Penentuan lokasi ini diharapkan peneliti untuk mengumpulkan data khususnya menyangkut tema atau judul penelitian. Dan penelitian ini dilakukan di Kampung Tarosi Marenggi dikarenakan adanya aktivitas atau kerjasama yang menunjukkan partisipasi masyarakat di kampung tersebut sangat baik atau kuat, sehingga penentuan lokasi penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mengungkap bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi dan berjalan dengan sangat baik di Kampung Tarosi Marenggi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka dan studi dokumentasi. Yang berikut, populasi dan informan. Populasi adalah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Tarosi Marenggi yang berjumlah 88 KK atau terdiri dari 308 jiwa. Informan dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang dipilih untuk diwawancarai guna untuk melengkapi data yang dibutuhkan peneliti, yakni 4 orang anggota masyarakat, 3 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh adat, 4 orang pemerintah kampung, 3 orang pemuda, dan 3 orang tokoh perempuan, yang keseluruhannya berjumlah 20 orang. Yang berikut, jadwal penelitian. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 1.8 pada skripsi yang di dalamnya kegiatan persiapan. Isak lanjut ke bab 2. Isak lanjut ke bab 2. Waktu-waktu. Lanjut saja. Bab 2 sekarang. Bab 2, gambaran umum lokasi penelitian. Keadaan geografis letak geografis Kampung Tarosi Marenggi terletak di distrik Bongko Timur, Kabupaten Sarmi, Kampung Tarosi Marenggi.
Terletak kira-kira 5 km dari ibu kota distrik Bonggo Timur. Kampung Tarawasi Marenggi mempunyai 4 batas wilayah, diantaranya adalah batasan sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan hutan lindung, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Tamarsari, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Binjaya. Total Kampung Tarawasi Marenggi memiliki luas wilayah kira-kira 200,06 hektar. Letak lokasi penelitian. Luas dan batas lokasi penelitian. Kampung Tarawasi Marenggi merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam distrik Bonggo Timur. Distrik Bonggo Timur terdiri dari 6 kampung, yaitu Kampung Binjaya, Kampung Tarawasi Marenggi, Kampung Tamarsari, Kampung Moes Mukti, Kampung Moes Dai, dan Kampung Katiau. Dari ke-6 kampung yang ada di distrik Bonggo Timur tersebut, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Kampung Tarawasi Marenggi. Adapun iklim di Kampung Tarawasi Marenggi sama dengan kampung lainnya yang ada di distrik Bonggo Timur adalah tropis basah dengan suhu udara minimum 29 derajat Celcius dan maksimum 31,8 derajat Celcius. Jarak dari pusat provinsi kabupaten kecamatan Kampung Tarawasi Marenggi ke kantor distrik Bonggo Timur bisa ditempuh dengan jarak 5 km dan lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 13 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Jarak dari Kampung Tarawasi Marenggi ke ibu kota kabupaten sekitar 196 km. Lama perjalanan yang dibutuhkan adalah 3,5 jam jika menggunakan kendaraan bermotor. Ishak, lanjut ke bab 3. Lanjut ke bab 3 sudah. Deskripsi partisipasi dan etnografi penduduk. Pengertian partisipasi masyarakat mengandung arti keterlibatan secara sadar, melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan sesuai keinginan dan kebutuhan partisipasi dalam suatu kegiatan bersifat langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan, partisipasi dalam distribusi manfaat atau keuntungan, dan yang berikut partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Kampung Tarawasi Marenggi dapat dilihat dalam gambar. Gambar ini adalah wujud nyata daripada partisipasi masyarakat di Kampung Tarawasi Marenggi. Kampung Tarawasi Marenggi mempunyai sejarah asal-usul. Yang terdiri dari Kampung Tarawasi Marenggi terdiri dari 2 suku besar, yakni Tarawasi atau Waramsau, yaitu suku besar yang mendiami pesisir pantai muara Sungai Wirwai, dan Marenggi atau Sokney, yaitu suku besar yang mendiami hutan berbukit yang lokasinya sangat jauh dari pesisir pantai. Sekitar tahun 40-an terjadi perang suku yang memperebutkan batas kekuasaan, yakni suku Salisuma, Marenggi, Guai, Dore, Tratras, Sause, Witi, Oria, dan Yaban. Pada saat perang suku berlangsung dan memakan banyak korban jiwa, masyarakat atau warga dari suku Marenggi memilih untuk mengungsi ke dataran rendah untuk bersembunyi. Pada saat ketika warga dari suku Marenggi bersembunyi di dataran rendah yang bernama Kansmo, yang letaknya di sebelah timur dari pinggiran Sungai Wirwai dan lebih tepat saat ini berada di sebelah utara Kampung Tamarsari SP5. Di tempat inilah bertemulah salah satu warga dari suku Waramsau atau Tarawasi yang bernama Obed Ternetimei yang sedang berburu, dan terjadi komunikasi antara kedua suku tersebut dan timbullah perasaan kasihan atau peduli, atau dalam bahasa masyarakat
dalam bahasa setempat, masyarakat setempat, Srakomais, dari seorang warga suku Waramsawa atau Tarwasi, sehingga dia memutuskan untuk menyelamatkan dan membawa warga dari suku Marenggi ini ke pesisir pantai muara Sungai Wiriwai dan memberikan mereka tempat tinggal yang diberi nama Ngorian dan Erdau. Hiduplah kedua suku tersebut secara bersama-sama hingga masuknya pemerintah dan dibentuk suatu kampung besar dan membentuk suatu kampung besar dan hingga sampai saat ini Kampung Tarwasi Marenggi. Yang berikut bahasa yang digunakan dalam Kampung Tarwasi Marenggi yaitu mempunyai suatu bahasa yang sama pula dengan beberapa kampung lainnya seperti Armopa dan Taronta. Terjadi kesamaan atau satu bahasa ini disebabkan karena pada mulanya mereka ini adalah satu suku besar yang sebagian warganya berpindah-pindah tempat, yakni untuk meramu dan berkebun, dan membentuk suatu kelompok kecil yang kian lama berkembang hingga saat ini menjadi beberapa kampung di wilayah Bongo. Masyarakat Kampung Tarwasi Marenggi juga memiliki sistem teknologi dan peralatan hidup, yakni senjata, wadah, alat-alat menyalakan api, pakaian, tempat berlindung dan perumahan, alat transportasi. Yang berikut sistem mata pencarian hidup atau aktivitas ekonomi masyarakat Kampung Tarwasi Marenggi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Antara lain berburu dan meramu, beternak, berkebun, dan menangkap ikan. Masyarakat Kampung Tarwasi Marenggi juga memiliki sistem organisasi sosial dan kekerabatan. Masyarakat Kampung Tarwasi Marenggi juga memiliki tradisi atau kebiasaan dalam perkawinan seperti penentuan jodoh atau pasangan hidup ideal, yakni dalam sistem perkawinan masyarakat Kampung Tarwasi Marenggi terdapat dua jenis pemilihan calon pasangan yang dianggap sesuai menurut adat masyarakat setempat, yakni endogami atau kawin ke dalam dan eksogami atau kawin keluar. Sistem perkawinan ke dalam maupun keluar ini menurut tradisi atau kebiasaan masyarakat Tarwasi Marenggi, jodoh atau pasangan laki-laki ataupun perempuan ini dapat ditentukan atau dipilih langsung oleh orang tua laki-laki atau perempuan tanpa sepengetahuan dari anak yang bersangkutan. Dan selama proses penilaian cara kerja dari calon anak mantu atau reiwadi berlangsung, kalau untuk calon anak mantu laki-laki dinilai dari kemampuannya berburu dan meramu sagu, serta sudah bisa membuat rumah. Sistem pengetahuan, kemudian sistem religi kesenian. Yang berikut sistem pengetahuan. Masyarakat Kampung Tarwasi Marenggi juga memiliki sistem pengetahuan yang pada masa lampau memiliki pengetahuan astronomi tradisional, yakni perhitungan hari dan musim berdasarkan benda-benda langit maupun tiupan angin dan arus sungai maupun gelombang air laut yang dianggap memberikan tanda-tanda akan pergantian musim dan cuaca. Sistem religi masyarakat Kampung Tarwasi Marenggi atau pada masa lampau, mereka mempercayai dan menjadikan Tuhan mereka dengan menyembah kepada hewan-hewan seperti babi atau poi, ular atau miniwero, burung atau man, dan buaya atau wityewi.
Masyarakat suku Waramsau percaya ketika mereka menyembah hewan-hewan atau binatang-binatang tersebut, maka mereka akan bisa berubah-ubah wujud seperti binatang-binatang atau hewan-hewan tersebut. Masyarakat Kampung Tarusi Marenggi mempunyai kesenian seperti tari dan seni lukis serta seni musik. Yang berikut bab 4, hasil dan pembahasan. Faktor-faktor sosial. Partisipasi masyarakat di Kampung Tarawasi Marenggi ini dapat terjadi dikarenakan adanya perasaan memiliki serta peduli antar sesama kekeluargaan dan penduduk, tetapi juga peduli terhadap proses-proses pembangunan yang muncul melalui gagasan-gagasan atau ide serta pendapat dari sesama anggota masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dari segi pembangunan, infrastruktur, demi kenyamanan dan keindahan, serta keasrian kampung, tetapi juga dapat menunjang sumber daya manusia dan ekonominya. Pandangan positif, pembangunan infrastruktur di dalam Kampung Tarawasi Marenggi seperti pasar kampung merupakan bangunan swadaya dari partisipasi seluruh anggota masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pengumpulan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan seperti kayu, balok, dan lain sebagainya. Dan adapun gedung gereja ini juga merupakan wujud partisipasi masyarakat yang juga adalah warga jemaat yang ikut berpartisipasi dan membangun secara swadaya. Yang berikut pandangan negatif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi kini hanya akan nampak ketika adanya anggaran pemerintah yang diturunkan ke dalam program-program kerja Kampung Tarawasi Marenggi. Selain dari dana desa atau bentuk partisipasi secara swadaya, kini sudah hilang dan tidak diterapkan lagi. Yang berikut bab 5, kesimpulan dan saran. Yang menjadi kesimpulan 4.2 dulu. 4.2, faktor-faktor. faktor perubahan juga menjadi salah satu faktor masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi. Antara lain, perkembangan asal-usul pada mulanya hanya masyarakat asli Tarawasi dan Marenggi. Namun dengan adanya perubahan zaman dan masuknya etnis atau suku lain yang juga ikut berdomisili dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di dalam Kampung Tarawasi Marenggi. Yang berikut, perkembangan bahasa yang pada masa lampau digunakan oleh masyarakat Kampung Tarawasi Marenggi adalah bahasa Waramsau dan Sotney. Namun setelah masuknya dunia luar dengan pesat membuat bahasa daerah, masyarakat Kampung Tarawasi Marenggi sudah tidak lagi digunakan dalam berinteraksi, bahkan boleh dikata sudah hampir hilang. Karena generasi penerus saat ini, masyarakat Kampung Tarawasi Marenggi yang tidak lagi menggunakan dan mempelajari bahasa daerahnya. Yang berikut, perkembangan sistem teknologi dan peralatan hidup yang pada masa lampau digunakan masyarakat Kampung Tarawasi Marenggi untuk berburu dan meramu menggunakan bahan dasar seadanya yang dibuat dari kayu pohon dan tali pun sudah tidak digunakan, bahkan sudah hilang. Seperti meramu sagu, saat ini masyarakat tidak lagi menggunakan pemukul sagu atau ton, namun masyarakat lebih memilih mengolah sagu menggunakan mesin parutan sagu. Berburu burung, saat ini masyarakat tidak lagi menggunakan busur kecil atau kendis, namun masyarakat lebih memilih menggunakan katapel dan senapan angin. Yang berikut, perkembangan sistem mata pencarian hidup yang ada pada masa lampau. Mayoritas masyarakat Kampung Tarawasi Marenggi semua mempunyai
suatu mata pencarian, yaitu berburu, berkebun, dan meramu. Sudah jarang lagi dilakukan pada saat ini, dan aktivitas berburu dan meramu hanya dijadikan mata pencarian sambilan, dan masyarakat lebih memilih mata pencarian yang lain, seperti pegawai negeri sipil, buruh bangunan, pedagang, swasta, dan lain-lain. Yang berikut perkembangan sistem organisasi sosial dan kekerabatan pun yang pada masa lampau dipegang erat seperti tata cara memilih pasangan hidup, kini nilai-nilai dan norma-norma itu sudah tidak lagi dilakukan dikarenakan pengaruh dunia luar yang masuk dan membuat masyarakat tidak lagi mempertahankan tradisi tersebut. Yang berikut perkembangan sistem pengetahuan berubah drastis dikarenakan perubahan dan perkembangan sistem pengetahuan melalui pendidikan yang masuk oleh dunia luar yang pada masa lampau masyarakat tidak tahu menulis dan membaca, kini masyarakat bisa dikarenakan perubahan dan masuknya dunia luar tersebut. Yang berikut perkembangan sistem religi pun mengalami perubahan pada masyarakat Kampung Taro Semarenggi yang pada masa lampau menyembah binatang, kini sudah tidak lagi dikarenakan masuknya Injil, yang membuat masyarakat tidak lagi mempercayai kebiasaan atau tradisi menyembah binatang sebagai Tuhan, melainkan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikut perkembangan kesenian pun mulai hilang dan tidak lagi dilakukan, seperti tarian adat Torei, Sofer, dan Wagam, sudah tidak lagi dilakukan pelatihan bagi generasi saat ini, dan sudah tidak lagi dilakukan dalam upacara-upacara adat. Yang berikut bab 5 kesimpulan dan saran. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Taro Semarenggi berjalan cukup baik bersama dengan pemerintah kampung, maupun perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana telah menopang proses pembangunan infrastruktur yang ada di kampung. Secara alamiah, moto hidup tersebut sudah diwariskan dan telah tertanam dalam hati dan pikiran setiap individu atau setiap warga masyarakat Kampung Taro Semarenggi, yakni bantu bekerja karena adanya rasa kasih sayang yang tulus terhadap kerabat dan sesama, atau Baref Nabom Viet, yang merupakan moto hidup bersama bagi masyarakat Kampung Taro Semarenggi. Yang berikut saran. Oleh sebab itu, wujud partisipasi masyarakat Kampung Taro Semarenggi tidak hanya muncul saat ada anggaran dana desa saja, namun nilai murni dari Baref Nabom Viet atau bantu bekerja karena ada rasa kasih sayang yang tulus terhadap kerabat dan sesama, ini yang harus diterapkan ke dalam setiap kehidupan masyarakat di Kampung Taro Semarenggi, tetapi juga diwariskan kepada anak-anak cucu demi menjaga nilai dan wujud partisipasi masyarakat Kampung Taro Semarenggi tetap ada dan berkembang. Sekian dan terima kasih untuk hasil. Baik. Saudara Ishak sudah mempresentasikan skripsinya dengan panjang lebar. Kita selanjutnya masuk pada tahap yang kedua, yaitu tanya jawab dari para dosen penguji. Mungkin ada masukan, pertanyaan, dan sebagainya. Saya persilakan yang pertama, Bapak apa yang pertama ini? Aduh. Oh, baik. Yang pertama saya berikan waktu kepada Dr. Gerda KI Numberi M.Hum untuk mengajukan pertanyaan, masukan kepada Saudara Ishak Sawerdani. Ishak, siapkan catatan atau rekaman HP supaya bisa mengikuti atau mencatat saja, karena di kakak Abner mungkin sudah ada rekaman. Baik, silakan Ibu Gerda. Terima kasih Ibu
ketua sidang ujian skripsi sekaligus pembimbing daripada mahasiswa Ishak Sawerdani. Iya, dari saya catatan mungkin saran-saran saja yang Ishak nanti perhatikan saja, usul saja ya, kembali perhatikan untuk skripsi Anda. Kemudian ada satu pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin di dalam skripsi Anda mungkin sudah dijelaskan, cuma minta maaf Ibu, kemarin skripsi yang Anda kasih bahwa grace yang ada di Ibu. Jadi Ibu tidak terima kok punya skripsi. Tapi tidak apa-apa, tadi Ibu sudah dengar, Ibu ikuti, jadi Ibu mau sampaikan saja saran dan mungkin satu pertanyaan saja. Ya, dari Ibu, yang pertama, Ibu mau usul di konsep itu, tadi Ibu sudah lihat, ada konsep masyarakat dan partisipasi, toh? Iya. Iya. Ibu usul siapa? Ishak, mungkin tambahkan lagi satu konsep pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu jadi satu konsep saja begitu, bukan definisi ya, tapi konsepnya. Jadi langsung saja apa yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur. Itu ditambahkan di konsep. Kemudian yang berikut itu Ibu mau usul juga yang di bab 3 itu ada menyampaikan di situ, coba Ibu lihat di PowerPoint ya, tadi PowerPoint yang dikasih oleh Ibu bimbing, ya PowerPoint bab 3 itu isinya deskripsi partisipasi dan etnografi penduduk. Ya, kalau di sini Ibu mungkin saran saja, nanti dipertimbangkan saja lagi dengan pembimbing. Kalaupun di etnografi, khusus etnografi penduduk ini, kampung apa ini? Tarawasi Maringgi. Iya, itu. Kemudian yang deskripsi partisipasi itu pindah di bab 4. Jadi di bab 4 itu khusus menyampaikan apa saja partisipasi yang tadi sudah disampaikan di sini, ada gambar-gambar. Bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur seperti gedung gereja, kampung, itu Anda kasih pindah di bab 4. Jadi 41 itu bentuk-bentuk partisipasi. Baru nanti 42 itu yang tadi faktor-faktor itu. Faktor-faktor apa itu? Mungkin di pembatasan masalah 2 hal itu yang ini usul saja dari Ibu. Kemudian sudah bagus di sini. Memang Ibu lihat sudah Anda sudah pembatasan masalah dengan ini sudah jelas, bisa jawab ini. Kemudian yang berikut mungkin di konsep kita kalau dia punya, Ibu tidak baca, tapi mungkin Anda bisa bedakan partisipasi di sini dengan yang berkaitan dengan gotong royong atau orang biasa bilang kerjasama, kan? Begitu. Itu untuk yang mana? Kalau yang Ibu tahu kalau partisipasi ini biasa berkaitan mungkin dengan pembangunan yang sifatnya umum atau yang orang bilang apa? Yang berkaitan dengan program-program pemerintah turun. Tapi kalau mungkin yang kerjasama royong seperti pembersihan umpamanya halaman, ya kita bilang macam kerja bakti kah, ataupun juga kayak begini pasar kampung. Pasar kampung begini yang dibilang di sini, apakah betul ini partisipasi ataukah memang hanya semacam kerjasama karena inisiatif masyarakat di dalam kampung untuk mereka membangun pasar kampung. Atau memang yang dibilang dengan konsep tadi partisipasi
Cuma Ibu hanya ingin bisa dibedakan antara itu kalau di dalam konsep. Iya, kemudian itu usul yang dari Ibu. Yang berikut itu ini di latar belakang masalah. Ibu tadi tidak mendengar Anda menjelaskan tentang kenapa Anda mau lihat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan infrastruktur, bukan di yang lain-lain. Artinya umpamanya di dalam bidang pendidikan bukan bangunan fisiknya, tetapi apa pembangunan manusia, macam pemberdayaan masyarakat kampung dan lain-lain. Mengapa Anda hanya fokus ke pembangunan infrastruktur, partisipasi dalam itu? Kemudian mengapa Anda juga pilih di kampung yang tadi? Mungkin itu saja 2 pertanyaan dari Ibu. Kalau Ishak bisa jelaskan, silakan. Kalau tidak, nanti ditambahkan penjelasan Anda, sekaligus penjelasan Anda mungkin bisa ditambah di latar belakang. Ya, karena Ibu tidak baca. Mungkin Ishak sudah sampaikan, cuma Ibu tidak baca latar belakang. Iya. Ya baik Mama. Saya langsung menanggapi pertanyaan yang ada 2 pertanyaan tadi ya. Iya. Mengapa partisipasinya tuh di pembangunan infrastruktur, bukan pada partisipasi yang lainnya, umpamanya pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi rakyat, atau partisipasinya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat bukan fisiknya, gitu. Tetapi mungkin pengembangan pengembangan seperti memberdayakan masyarakat dalam bidang-bidang itu, umpamanya ekonomi, atau dalam hal ini macam koperasi, seperti begitu. Tetapi mereka lebih banyak berpartisipasi, bukan lebih banyak, tetapi yang Anda mau tulis fokus kepada pembangunan infrastruktur. Itu yang Ibu mau tanya. Ya baik. Untuk pertanyaan tentang mengapa partisipasi, mengapa alasan kenapa saya lebih menjelaskan tentang partisipasi pembangunan infrastruktur di Kampung Tarosi Merenggi. Kembali pada judul sendiri lagi, judul penelitian, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarosi Merenggi. Oleh sebab itu, saya hanya melihat bagian fisik daripada bangunan-bangunan infrastruktur yang ada di kampung itu sendiri. Yang bangunan itu bisa ada dan bisa dibangun atas partisipasi atau kerjasama masyarakat itu sendiri, sehingga infrastruktur atau bangunan itu dapat dibangun. Jadi hanya mencari bagaimana partisipasi masyarakat untuk membangun infrastruktur itu saja. Jadi tidak sumber daya manusia atau pemberdayaan manusia, ekonomi dan lain-lain. Mungkin untuk pertanyaan itu. Iya. Artinya judul kan Ishak yang pilih toh? Iya. Ishak yang pilih sendiri. Iya. Jadi kenapa Ishak memilih itu? Itu yang Ibu tanya. Mungkin lebih mudah kan toh tentang hal itu. Atau apa? Oke, baik Mama. Kenapa saya memilih judul partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kampung Tarosi Merenggi? Karena saya melihat artinya seperti pembangunan ini, gedung gereja dan pasar kampung. Ini bukan maksudnya bukan bantuan dari pemerintah, anggaran dana dari pemerintah untuk buat bangunan ini, tapi ini merupakan inisiatif masyarakat, warga jemaat, swadaya dengan berusaha dengan swadaya penjualan hasil kebun. Nah, itu yang digunakan untuk membangun ini gedung gereja. Nah, itu yang kenapa saya memilih judul ini, karena saya melihat ada bangunan-bangunan yang dilakukan masyarakat itu untuk membangun dari
swadaya masyarakat itu sendiri. Sehingga saya menentukan judul tersebut. Iya. Karena iya, ibu bisa terima karena memang apa di kenyataannya di lapangan seperti itu toh, jadi bisa ambil. Cuma satu lagi mungkin pertanyaan ibu, bentuk-bentuk partisipasi yang Anda tampilkan di bab 3 ini adalah pembangunannya, pembangunan infrastrukturnya. Tetapi kalau dalam konsep itu partisipasi, ada dia punya partisipasi dalam bentuk apanya itu yang tidak kelihatan di sini. Artinya mereka terlibat dalam pembangunan gedung gereja itu seperti apa? Memberikan tenaga kah? Memberikan hasil apa kebun mereka? Memberikan pikiran? Memberikan apa lagi? Waktu mungkin untuk menemani mereka yang kerja. Itu yang maksud Mama itu adalah itu yang dikatakan dengan bentuk-bentuk dari partisipasinya. Tapi yang Anda tampilkan di sini bentuk-bentuk pembangunan infrastruktur yang ada di kampung. Mungkin di dalam kopnya penjelasan ada, cuma Mama tanya saja, kalaupun tidak ada mungkin dilengkapi. Jadi ini artinya yang Anda tampilkan ini adalah pembangunan infrastrukturnya. Tapi bentuk partisipasi masyarakat itu seperti apa? Umpamanya keluarga A, dia terlibat di partisipasi dalam pembangunan gereja, yang dia berpartisipasi itu mungkin dia datang ikut kerja, angkat kayu, bantu, dan sebagainya. Tapi ada yang partisipasi, saya tidak kerja, saya ada di Jayapura, saya kirim uang saja. Saya bantu untuk pakai beli batu, kayu, semen, dan sebagainya. Ada yang kasih bantuan juga lewat mungkin pikiran. Saya usul nanti kalau gereja sudah jadi, dia punya arahnya begini, pagarnya bentuk begini, begitu. Jadi itu yang maksud Mama di partisipasi masyarakat ini kita lihat dalam bentuk-bentuk seperti itu. Tidak hanya tenaga, tetapi ada bentuk-bentuk yang lain yang, ya itu saja kalaupun ada di dalam. Baik, iya itu saja ya Isa, pertanyaan dari Ibu dengan usul, nanti saja baru dikembangkan dengan Ibu pembimbing lagi, toh? Ya. Baik, saya kembalikan ya. Iya, selamat untuk Isa. Ya. Terima kasih, Mama. Ketua saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu ya. Dr. Gerda Numberi, MSI. Waktu selanjutnya kepada Pak Dr. Fredrik Sokoi, MSOS. Bapak Sokoi. Ya. Oh, ya, hormat ya. Ibu Ketua, hormat. Ya, silakan Bapak berikan pertanyaan, masukan. Mungkin ada yang harus disampaikan oleh Saudara Ishak. Waktunya silakan, Pak. Baik. Pertama adalah Saudara Ishak. Ya, Bapak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Numberi itu juga Bapak sudah catat di Anda punya skripsi. Tolong perhatikan kita punya penyusunan itu di peraturan akademiknya ya. Bab 1, bab 4 itu tidak bisa ditulis bab pembahasan, tapi harus langsung masukkan judul. Kalau memang Anda punya tulisan mengenai partisipasi, ya di bab 4 itu harus ditunjukkan bentuk-bentuk partisipasi. Ya. Dicatat Bapak punya sudah Bapak membantu kamu begini. Yang pertama partisipasi dalam kegiatan itu fisik dan non fisik. Yang fisik itu dibagi 3. Pertama adalah kegiatan adat. Kegiatan adat itu Anda bisa mengukur tingkat partisipasi dari kegiatan-kegiatan adat. Misalnya rapat-rapat adat di kampung, masyarakat hadir tidak? Itu yang kedua, membayar harta adat.
mas kawin kah, atau denda adat. Masyarakat punya partisipasi tidak? Yang ketiga misalnya ada larangan sasi laut misalnya. Kalau begitu ada, bagaimana partisipasi masyarakat? Mereka menjaga baik atau mereka membongkar sasi laut misalnya. Itu yang ketiga adalah apakah mereka juga terlibat aktif dalam mendirikan rumah-rumah adat masing-masing suku. Yang berikutnya adalah mereka juga apakah bersedia menjaga hutan adat. Hutan. Itu beberapa contoh partisipasi masyarakat di bidang adat. Yang kedua, harus kamu juga ukur karena ini kamu harus batasi apakah partisipasi untuk kegiatan adat saja kah atau semua kegiatan. Maka kalau semua kegiatan, maka yang kedua adalah kegiatan pemerintah kampung. Itu bisa terdiri dari ekonomi kampung, ya. Apakah ada pendirian atau ada usaha-usaha kampung yang berasal dari dana desa. Yang kedua itu bagaimana masyarakat terlibat dalam kegiatan kebersihan kampung atau bersih desa. Yang berikutnya adalah misalnya pendaftaran penduduk. Ini kegiatan-kegiatan yang langsung kamu bisa amati. Masyarakat berpartisipasi kah? Yang berikutnya pemilihan kepala kampung. Ya. Kemudian pertemuan-pertemuan antara pemerintah, masyarakat, adat dan gereja. Apakah masyarakat juga hadirkah? Ya. Kemudian pembangunan jalan kampung. Yang ketiga itu adalah kegiatan-kegiatan gerejawi. HUT masuk Injil misalnya di desa. Ya. Lalu pembangunan gereja. Ya. Kemudian cara-cara orang mengumpulkan dana dalam kaitannya dengan pembangunan gereja. Apakah kampung dengan melibatkan kampung lain misalnya. Itu harus Anda bisa munculkan pada bab 4 sebelum kamu menyusun bab kesimpulan dan syarat. Ya. Nah, karena itu kesimpulan yang kamu harus berikan itu mengukur apakah partisipasi masyarakat tinggi kah, rendah kah, atau sedang. Karena itu penting sekali juga kalau kamu bisa membuat informan dan responden juga itu penting. Responden itu maksudnya orang yang kita wawancarai tapi dengan menggunakan kuesioner. Nah, dengan demikian kamu bisa menempatkan bahwa dalam kesimpulannya bahwa masyarakat di desa yang kamu teliti itu partisipasi dalam kegiatan yang saya sebutkan itu tinggi. Lalu kamu akan jelaskan dengan penjelasan-penjelasan kualitatif tadi. Ya. Jadi Bapak lihat bagian itu. Jadi metode kamu harus lihat baik apakah metode kualitatif dan kuantitatif ataukah kamu bisa menggunakan juga metode yang lain tetapi dengan melibatkan dua, kuantitatif dan kualitatif harus ada. Ya, sehingga kamu bisa berani mengatakan partisipasi masyarakat baik. Baiknya bagaimana? Kamu harus ukur, ya. Jadi kesimpulan kamu harus tinggi, sedang atau rendah sama sekali. Kalau tinggi, ukurannya apa saja? Karena kamu kalau menggunakan bagian ini, maka dengan sangat mudah kamu pindahkan bahwa kegiatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan adat sangat tinggi. Diukur dari misalnya dalam pembangunan rumah adat, mereka terlibat langsung. Ya, jadi itu kategori-kategori itu perlu. Ya, mungkin Bapak hanya membantu di bagian bab 4. Ya, yang lain Bapak pikir sangat baik, kamu sudah mencoba menurunkan itu. Tapi bab 4 ini yang menjadi inti dari bab yang kamu harus bahas secara baik. Ini kamu punya diri hari ini. Karena kamu bicara mengenai partisipasi, kamu harus berdiri di sini. Begitu ya.
Jadi partisipasi baik yang fisik maupun non fisik. Non fisik itu banyak sekali, ya. Orang duduk berbicara, ya, mengenai satu hal penting ke depan, ya. Apakah masyarakat adat ataukah pemerintah, ya. Yang kita tidak lihat fisiknya, tapi mereka merencanakan sesuatu untuk masa depan, ya. Berbicara mengenai pendidikan, itu contoh-contoh yang non fisik. Saudara Alex bisa dengar? Halo? Iya, Bapak. Bisa dengar? Bisa, Bapak. Jadi kalau data-data ini kamu harus lengkapi supaya kamu bisa skripsi ini bisa dapat dipertanggungjawabkan karena memang kamu berbicara dari sisi aspek antropologisnya. Jadi Bapak pikir itu saja Bapak bantu, tetapi kamu harus mempertajam bagian ini. Saya pikir itu saja, saran-saran saja. Saya kembalikan ke Ibu Ketua yang terhormat. Kami kembalikan. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Fredrik Sokoi, MSOS, yang sudah memberikan pertanyaan, masukan, saran-saran yang begitu bagus, yang baik untuk perbaikan dari skripsi ini. Ya, waktu yang berikut, yang ketiga, saya berikan kepada Bapak Dr. Andes Agus Samori, MSI, untuk memberikan pertanyaan, masukan, saran kepada Saudara Ishak. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Sokoi, saya pikir sudah mewakili kepala desa, itu luar biasa sekali. Sudah itu, saya bilang, Manokwari jadi memang. Itu memang saya pikir mungkin mantan camat, mantan desa, sudah lengkap sudah itu. Hormat, Bung. Karena tadi sudah dikomentari oleh Ibu Gerda juga, saya pikir bagus, kecenderungan untuk bab 3 tadi kan sudah dikomentari oleh Bapak Sokoi. Untuk bab 4, ya bab 3 itu hampir rata-rata skripsi bernuansa 7 unsur kebudayaan itu diekspos di situ. Jadi saya pikir mungkin nanti dikondisikan ke situ sehingga lebih pas, ya lebih mengena, karena sentuhan-sentuhan budaya dalam bentuk teori tapi juga dalam bentuk kenyataan di lapangan itu saya pikir bisa dimuat di situ. Nah, yang mungkin yang saya mau tanyakan di sini, tadi ada disinggung tentang, ya karena sudah bicara tentang partisipasi, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sokoi dan Ibu Gerda. Ini ada, tadi ada sentil tentang bahasa. Iya. Iya, tadi ada sentil tentang bahasa. Tadi saya lihat di sini ada bahasa Waransai dengan Toknei, dua bahasa kan? Iya, Bapak, itu nama suku untuk. Oh, bukan nama bahasa. Artinya nama suku tapi sekaligus adalah nama bahasa yang digunakan oleh suku yang bersangkutan atau bagaimana? Iya, jadi Tarawasi itu dia punya nama kampung atau nama asli yang awalnya itu yang Waramsau. Sedangkan Marenggi nama aslinya itu untuk dia punya suku itu Sokne gitu, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Nah, ya terima kasih lagi karena di sini kan ketulis tentang Tarawasih dan Marenggi. Itu sebenarnya dua kampung atau satu kampung tapi dia mengandung dua nama atau bagaimana? Iya, baik Bapak. Itu Tarawasi. Iya, Tarawasi ini penduduk atau suku yang tinggal di daerah pesisir pantai. Oke, terus? Sedangkan Marenggi ini suku yang hidupnya di daerah dataran tinggi. Tapi di dalam satu wilayah begitu? Iya, di dalam satu wilayah Bongo juga. Cuma pada saat tahun 40-an itu terjadi perang suku untuk suku Marenggi, sehingga dia melarikan diri untuk bersembunyi di dataran rendah.
bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat dari suku atau kampung Tarawasi, Oh iya iya. suku orang Sau, sehingga dia mengajak atau menyelamatkan suku Marenggi ini untuk hidup bersama dengan suku dari Tarawasi. Sehingga masuknya pemerintah terbentuknya satu kampung dari dua suku tersebut. Oh jadi satu kampung tapi dihuni oleh dua suku ini. Iya iya. Nama kampungnya apa? Tarawasi Marenggi. Oh, dong kasih nama kampung itu gabungan dari dua suku. Iya. Oke. Oh ya. Oke. Jadi suku Tarawasi dan suku Marenggi mereka menempati kampung yang namanya Kampung Tarawasi Marenggi, begitu? Iya, Bapak. Oke. Ya. Oke, terus kenapa ini tidak salah Bapak dengar kok ada sekitar enam kampung ya, tidak salah ada 6 kampung. Ya, 6 kah? Ada 6 ya itu kampung. 6 kampung dalam satu wilayah distrik Bongko Timur itu. Oh, Bongko Timur. Nah, sekarang Bapak tanya, kenapa atau ya apa yang menjadi alasan kau memilih Kampung Tarawasi Marenggi ketimbang kampung-kampung yang lain untuk melihat bukan konsep tapi melihat partisipasi mereka? Alasan kenapa saya memilih Kampung Tarawasi Marenggi, karena dari beberapa kampung yang ada di wilayah distrik Bongko Timur ini, Kampung Tarawasi Marenggi ini merupakan kampung lokal yang penduduk warga kampungnya ini masih, artinya banyak. Orang lokalnya banyak. Datangnya. Kalau dibandingkan dengan kampung-kampung lain ini sudah bercampuran, ada banyak etnis di sana. Oke. Jadi Tarawasi Marenggi ini masih katakanlah 90% orang lokal setempat. Iya, Bapak. Iya. Orang lokal setempat. Jadi kau mau lihat bagaimana partisipasi orang lokal yang dari dua suku ini di Kampung Tarawasi Marenggi terhadap kegiatan infrastruktur yang kau bilang dalam sesuai deskripsinya. Iya. Nah, infrastruktur. Saya pikir tadi mungkin penjelasan dari Ibu Gerda itu mungkin perlu keperhatikan, dan juga yang disampaikan oleh Pak Sokoi, Bapak pikir itu perlu perhatikan, karena memang bicara tentang partisipasi, ya kalau kita mencoba untuk style diet sedemikian rupa sehingga mungkin lebih banyak pada deskripsi kualitatifnya. Memang dari judul saja itu sebenarnya harus ada ukuran. Kita harus mengukur tingkat partisipasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sokoi ya. Jadi apakah partisipasi masyarakat itu tinggi atau partisipasi masyarakat itu menengah, rendah, atau sedang atau rendah. Nah, itu kan harus diukur ya. Iya, pasti harus diukur. Nah, ukur itu berarti kita harus distribusi kuesioner untuk mereka isi sehingga kita lihat. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita amati. Karena ketika bicara tentang partisipasi juga ada partisipasi aktif, tapi juga ada partisipasi pasif. Ya, artinya aktif bahwa dia terlibat langsung sesuai dengan konsep yang Yuk kemukakan ya. Dia terlibat langsung mungkin di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau terkait dengan infrastruktur kan orang berpikir bahwa misalnya ada pembangunan gedung, dia terlibat langsung mungkin campur semen, bawa batu, dia sumbang air, macam-macam lah. Seperti itu. Tapi ada beberapa, kalau bicara tentang infrastruktur, berarti bukan saja pasar yang tadi you bilang, pasar lokal itu saja dengan gereja, tetapi ada pembangunan fisik lain atau infrastruktur yang lain yang notabene dibangun oleh pemerintah. Nah, notabene dibangun oleh pemerintah. Apakah partisipasi masyarakat ini, itu mereka juga ikut bergabung ke situ, untuk berpartisipasi dalam mewujudkan program pemerintah untuk membangun misalnya sekian rumah, sekian puluh rumah, ya rumah sederhana untuk dihuni dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ya partisipasi pasif. Dia tidak terlibat, tapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gerda bahwa Ibu mungkin di Jayapura atau Bapak di sini mungkin hanya saya bantu kirim uang atau saya agak bantu kirim materi, saya tidak terlibat, karena aktif itu berarti fisiknya itu terlibat langsung.
Tapi kalau pasif itu kan berarti dia tidak terlibat langsung, tetapi dia memberikan sumbangan-sumbangan, ya, apakah dalam bentuk materi ataupun non materi, mungkin sumbangan pikiran dan lain sebagainya. Sehingga mungkin nanti kau juga bisa lihat dari sisi itu, ya. Nah, memang ketika kami bicara tentang partisipasi, memang betul-betul minimal error dari partisipasi itu kecil sekali, sehingga terakomodir semua apa yang kau maksud tentang partisipasi itu. Nah, sehingga saya pikir itu, dan dari Bapak lihat dari kau punya rumusan masalah, ya, dari rumusan masalahmu kan ada dua, ya, ada dua hal yang kau rumuskan di sini. Iya, Bapak. Coba kau buka halaman 8. Coba kau buka kopus skripsi halaman 8. Iya. Itu kan kau bicara tentang pembatasan masalah, toh? Iya. Nah, mungkin pembatasan masalah itu kau tiadakan. Nah, kau pindahkan ke bab 2, bukan bab 2, bab konsep itu, ya. Kau pindahkan ke situ, dia masuk dalam kategori konsep, sehingga pembatasan masalah itu dia pindahkan, kau pindahkan dia ke halaman 9. Kau pindahkan dia ke halaman 9 pada alinea kedua. Karena di situ kau bicarakan sambungan dari halaman 8 itu kan, coba Bapak cari kau punya itu. Ujung dari kalimat itu kan berbunyi begini. Sekolah, gapura kampung, pasar kampung, posyandu di dalam kampung, terus halaman 9 itu maupun kerja bakti atau gotong royong dalam pembersihan pinggir jalan kampung, pembuatan pagar kampung, dan pembuatan usaha kelompok tani. Kan betul toh? Iya. Kalimat terakhirnya di situ. Nah, kalimat itu baru kau masukkan di situ perumusan masalah. Kau masukkan di situ perumusan masalah. Jadi kau punya kalimat pembatasan masalah itu mungkin kau pending dia posisi tidak di situ. Jadi anggaplah kalimat tadi yang Bapak baca itu dia satu paragraf, ya. Dia mungkin paragraf lanjut dari ketika kau bicara tentang, di sini kau bicara tentang, sebentar ya, kau bicara tentang konsep itu, partisipasi itu di latar belakang itu, mungkin dia masuk di situ. Jadi dia punya latar belakang dari penjelasan sampai masuk ke yang pembatasan masalah itu, kau pending dia tiada, itu dia masuk di paragraf baru. Nanti itu kau pindahkan dia masuk di tadi yang Bapak tadi bilang itu, masukkan dia jadi perumusan masalah di situ. Sehingga ketika kalau dia perumusan masalah di situ, maka dia kalimat seperti yang kau sudah tuliskan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat menyusun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut. Nah, 1, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, kan begitu tak? Baru yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi. Nah, bicara tentang, kan ini pertanyaan penelitian, ya, bukan pernyataan tetapi pertanyaan, karena ada bagaimana, itu pertanyaan penelitian. Kalau bicara tentang bagaimana berarti bicara tentang sebuah proses. Dari sini, ya, berproses sampai di sini misalnya. Itu kan proses itu kan nanti diukur, tahu seperti tadi sudah disentil oleh Pak Sokoi. Tetapi oke, data kuantitatif mungkin tidak seberapa, tapi lebih banyak ya data kualitatif, lebih banyak pada penguraian. Sehingga kau akan bicara tentang proses pengukuran dari sini sampai di sini. Karena bicara tentang bagaimana, kalau bagaimana berarti bicara tentang sebuah proses proses partisipasi itu dari masyarakat. Nah, kemudian yang kedua kan kau bicara tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Nah, berarti ada faktor-faktor sugesti, ya, yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu. Jadi apa yang memotivasi mereka, apa yang mendorong mereka untuk mau terlibat dalam partisipasi. Misalnya aku bilang bangun gereja, tadi kan kau ada kasih contoh toh? Bangun gereja. Apa sih yang mendorong mereka datang untuk bersama-sama bangun gereja? Apakah karena mereka merasa mereka penduduk asli, atau mereka merasa mereka bagian dari jemaat di situ, dan lain sebagainya. Nah, itu yang mendorong mereka. Bilang pasar kampung. Tadi ada pasar, ya, pasar kampung yang tadi. Ada, Bapak. Katakanlah tadi bilang kalau masyarakat terlibat, mereka terlibat membangun pasar kampung karena mereka sama-sama ingin memiliki pasar-pasar, atau karena dia berjualan di pasar itu, maka dia bertanggung jawab harus membangun pasar, misalnya seperti itu. Nah,
jadi saya pikir itu terkait dengan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi. Nah, nanti penjelasan Bapak Sokoi tadi itu kan bab 4 itu kan dia menjawab rumusan masalah ini kan seperti itu. Jadi ada dua hal di situ sebagai topik yang besar. Bicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terus yang kedua bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Kan dua hal itu yang besar. Nah, nanti dari bagaimana partisipasi. Nah, kemudian dan faktor-faktor itu juga nanti kau lihat faktor apa, karena Bapak lihat di kau punya bab 4 ya, kau buka bab 4, kau bab 4 tidak salah di halaman bab 4 itu di halaman berapa tadi? 65. Ya? 65. Ya, 65. Kau bicara tentang faktor pandangan positif, kemudian pandangan negatif. Iya, Bapak. Nah, ya toh? Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi belum bicara tentang bagaimana partisipasi, kan? Gitu kan? Yang tadi pertanyaan penelitian dalam perumusan itu kan bagaimana partisipasi itu kau belum uraikan. Nah, supaya kau bisa uraikan, saya pikir ambil apa yang tadi disarankan oleh Bapak Sokoi untuk kemas dia di dalam uraian tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu dengan mengklasifikasi yang pembangunan aktif, pembangunan fisik dan non fisik. Baru fisik itu apa saja, kemudian non fisik itu apa saja. Itu dia masuk di dalam topik besarnya itu adalah partisipasi, bagaimana partisipasi masyarakat. Nanti baru faktor-faktor yang kau taruh dia di pertama itu nanti dia muncul di topik besarnya itu bahwa faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Itu baru uraian ini dia masuk di situ. Sehingga bab 4-mu itu menjawab rumusan masalah tadi. Keperumusan masalah tadi. Seperti itu. Oke, saya pikir itu dari saya pikir itu tidak ada ini. Kemudian tidak salah bab 3 itu, saya pikir itu. Nah, di situ ada munculkan bab 3 halaman 43 ya. Di situ kau ada tulis pengertian partisipasi. Ada kau ada munculkan lagi pengertian partisipasi, padahal pengertian partisipasi kau sudah munculkan di konsep. Kau ada munculkan di konsep lagi. Kau ada munculkan di uraian tentang teori dan konsep. Nah, di situ bicara tentang pengertian dari partisipasi, tapi kau munculkan dia lagi ke bab 3 tentang pengertian partisipasi. Sehingga tadi Ibu Gerda sudah sarankan itu dilepas, dipindahkan ke konsep, dipindahkan ke itu, melengkapi tambahan penjelasan di konsep, bab 1 itu tentang konsep, baru bab 3 itu kau fokus untuk tapi kau fokus untuk 7 unsur kebudayaan itu. Ada bahasa, ada religi, ada kesenian, ada organisasi sosial, ada sistem pengetahuan, ya pada masyarakat itu. Secara teori kan kau sudah dapat, itu kan ada di buku pengantar antropologi yang dijelaskan oleh para dosen. Tapi ketika bicara tentang bahasa, tadi kau sudah sentil bahasa di sana bahasa apa, mereka mengujar bahasa apa. Mungkin nanti kau lengkapi dengan beberapa kata-kata ucapan masyarakat sana, selamat malam apa, selamat pagi apa, selamat duduk makan, atau ya beberapa kosa atau istilah-istilah bahasa lokal yang kau bisa masukkan sebagai referensi untuk melengkapi bahwa bahasa di sana yang diucapkan oleh dua suku ini yang ada di dalam satu kampung ini adalah seperti ini. Terus nanti kau sentuh lagi dengan religi. Mereka punya religi tradisional apa? Mereka sembah batu kah, patung kah, atau kayu kah, atau mereka sembah dewa laut kah, dan lain sebagainya. Itu kau bisa deskripsi sedikit di situ. Terus bicara tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan mereka berburu, bagaimana pengetahuan mereka menangkap ikan, dan seterusnya. Kemudian teknologi yang mereka gunakan dalam berkebun, ya, terus bertani, terus menangkap ikan atau berburu, teknologi-teknologi apa yang mereka gunakan dalam menunjang aktivitas ekonomi mereka misalnya, dan seterusnya, organisasi sosial mereka seperti apa. Nah, itu kau bisa uraikan semua itu ada di bab 3 yang tadi disarankan oleh Ibu Gerda, 7 unsur kebudayaan itu.
Nah, itu juga kajian etnografi di situ sudah bisa. Jadi akhirnya terdistribusi semua. Bab 1 tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa unsur itu latar belakang, terus maksud tujuan penelitian, terus konsep dan teori, dan punya rumusan masalah. Nah, bab 2 gambaran umum lokasi penelitian dari kampung ini, 2 suku ini kau coba lihat. Bab 3 tentang data etnografi tadi, data 7 unsur kebudayaan tadi, baru bab 4 itu kau pertanyaan itu. Bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Nah, bagaimananya itu nanti semua yang disampaikan oleh Pak Sokoi, kau giring masuk ke situ untuk kau kembangkan. Nah, itu kalau kau bisa buat itu luar biasa sekali kau punya skripsi. Oke, saya pikir itu Bapak memberikan apresiasi untuk kau punya tulisan skripsi. Nah, terima kasih untuk Ibu Leni pembimbing 1 ya. Iya. Terima kasih untuk Ibu Leni. Ya, walaupun seorang diri bisa mampu membimbing kau, ya karena Pak Albert sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, saya pikir memberikan apresiasi. Terima kasih untuk Ibu karena sudah membimbing salah satu putra terbaik dari Sarmi untuk bisa menjadi yang terbaik untuk ujian di hari ini. Mudah-mudahan saran masukan dari kami bisa dilihat nanti bersama-sama dengan Ibu untuk jalan. Nah, kalau bisa, saya pikir kau punya sirkuit cukup bagus karena sedikit informasi dari Sarmi itu biasa dong lebih lari ke apa, kain tenun kah apa itu. Nah, sekarang kau sudah lihat tentang dua suku dalam satu kampung. Nah, ini untuk baik. Jadi saya pikir itu Ibu itu beberapa masukan melengkapi masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Sokoi, Ibu Gerda, dan saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktu untuk Ibu Leni. Terima kasih, Bapak. Ya, Isak. Mungkin ya sebelum Isak ada yang mau tambahkan tidak? Tidak. Mau kasih komentar tidak ya? Tidak, cuma minta terima kasih Bapak untuk saran-saran. Baik, silakan Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Iya, salam hormat. Ya. Baik, dari Isak ada yang mau disampaikan atau mau berupa jawaban kepada Pak Samori, atau nanti baru dikonsultasikan kembali, begitu kan? Bisa. Iya. Ada Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Anis Agus Samori MSI yang telah memberikan pertanyaan, masukan yang begitu banyak, dan itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, jadi melengkapi apa yang kurang sehingga skripsi ini bisa lebih berkualitas. Baik. Waktu selanjutnya saya skors, Saudara Ishak boleh meninggalkan ruangan online ini. Nanti akan dipanggil kembali oleh Kak Kapner. Kami diskusi dulu. Baik. Ya, Pak. Ya. Berdiri, Ishak berdiri Pak. Ya. Baik. For waktu saya buka kembali, dan tahap ketiga atau sesi ketiga dari ujian skripsi ini adalah pembacaan berita acara ujian skripsi. Ishak, silakan berdiri, siap untuk mendengar. Saudara pulang ke kampung dengan mungkin hasil yang kurang baik atau bagaimana ini? Baik, berita acara ujian skripsi pada hari ini Jumat 6 November 2020 di ruangan ujian Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik datang menghadap panitia pelaksana dan tim penguji skripsi, panitia pelaksana, dekan FISIP, panitia pelaksana penanggung jawab dekan FISIP, penanggung jawab pembantu dekan 1 FISIP, ketua pelaksana ketua jurusan antropologi, tim penguji 1 Dr. Gerda KI Numberi M.Hum, 2 Dr. Fredrik Sokoi SOS M.Sos, 3 Dr. Andes Agus Samori MSI, 4 Dr. Leni M. Manalip MSI, seorang mahasiswa nama Ishak Gilbert Sawerdani, NIM 2015-1102-4024, jenjang program Strata 1 S1, program studi antropologi sosial, jurusan antropologi, dengan maksud mempertahankan skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kampung Tarawasi Marenggi, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, dengan dosen pembimbing 1, Dr. Leni M. Manalip MSI.
Sidang skripsi ujian dimulai pada pukul 12.35 serta telah diajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan skripsi yang telah dijawab oleh mahasiswa tersebut di atas. Tim penguji telah mempertimbangkan skripsi serta jawaban-jawaban dari saudara mahasiswa tersebut dengan mempertimbangkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Statuta Universitas Cendrawasih tanggal 18 April 2017, Peraturan Akademik Universitas Cendrawasih Nomor 232 UN 20 DL 2016 tanggal 11 April 2016 menetapkan Saudara Ishak Gilbert Sawerdani dinyatakan tidak mengulang dengan nilai yang akan disebutkan kemudian. Tidak mengulang ya? Tidak mengulang. Berita acara ini dibacakan di depan sidang dan telah ditandatangani oleh panitia pelaksana dan tim penguji yang ditetapkan atau yang ditutup pada jam berapa ini? 14. 14.00. 14 lewat 10 menit. Oh, 14.10. 14 waktu Indonesia Timur. Jayapura, 6 November 2020, panitia pelaksana dan tim penguji, Dr. Septinus Sa, Esos MSI, Dekan FISIP, Marlina Flasi, Esos M.Hum, PhD, Pembantu Dekan 1 FISIP, Dr. Leni M. Manalip, MSI, Ketua Pelaksana, tim penguji, Dr. Leni M. Manalip, MSI, Pembimbing, Dr. Gerda K.I. Numberi, M.Hum, Ketua Penguji, Dr. Frederick Sokoi, Esos M.Sos, Anggota Penguji, Dr. Andes Agus Samori, MSI, Anggota Penguji. Saudara Ishak diberikan catatan perbaikan. Segera memperbaiki masukan-masukan yang sudah disarankan oleh para tim penguji tadi. Jadi perhatikan itu dengan waktu yang singkat ini, saudara harus kerja keras. Demikian sidang ujian skripsi siang hari ini untuk saudara Ishak Gilbert Sawerdani. Sidang ujian skripsi saya nyatakan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kakak Abner yang setia selalu. Pak Sokoi. Siap Ibu. Pak Samori dan Bu Gerda. Ya, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat untuk Ishak. Terima kasih Mama. Ya, selamat. Ishak, selamat siang dalam bahasamu apa? Bahasa Marengi Kak, bahasa Bongo Timur bilang apa? Selamat siang. Ya. Ya. Oh, bisa bicara bahasa atau tidak itu Ishak? Aduh Ishak, bahaya sekali ini. Selamat siang dengan bahasa Bapak. Ya? Selamat siang dengan bahasa. Iyo. Mio FY. Yo, Mio FY. Mio etni. FY. Mio epi. FY. FY. Mio. Mio FY. Oke, baik. Yo, Mio FY. Kalau terjadi ya sudah foil. Oke, selamat. Salam sehat. Ya, salam sehat buat semua. Salam sehat selalu.